Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali saya Nina Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Bapak Irwan. Pak Agus, bulan ini perusahaan kami membangun ruko yang digunakan untuk gudang dengan luas bangunan 350 meter persegi oleh kontraktor perorangan, tidak ada PT atau CV. Yang mau kami tanyakan atas pembangunan gudang ini dengan kontraktor perorangan, pajak apa saja yang harus kami bayarkan dan berapa tarif PPN dan PPh yang harus dibayarkan? Untuk sistem pembayaran ke kontraktor ini berdasarkan progres pekerjaan yang ditagih setiap invoice dari kontraktor. Apakah pajak yang dibayarkan saat bangunan sudah selesai? Pak Irwan, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto-Lihin, tax partner dari ATS Consulting. Jadi betul Pak Irwan, jadi untuk dari pertanyaan Bapak yang sampaikan tersebut ya, jadi ada namanya kegiatan membangun sendiri ya, kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha perusahaan Bapak ya. Jadi memang kan kegiatan usaha Bapak kan bukan membangun gudang, membangun bangunan ya, tapi kan memang membangun bangunan ini digunakan untuk keperluan sendiri seperti itu. Nah, itu dikenakan PPN ya, PPN atas kegiatan membangun sendiri. Nah, jadi aturannya itu diatur di Undang-Undang PPN di pasal 16C Undang-Undang PPN. Nah, yang mana untuk aturan teknisnya itu juga diatur di Peraturan Menteri Keuangan, di Peraturan Menteri Keuangan nomor 61 tahun 2022. Nah, yang mana di aturan itu ditegaskan bahwa untuk batasan luas yang dikenakan atas kegiatan membangun sendiri itu minimal, ada batas minimalnya sebesar 200 meter persegi. Nah, jadi untuk kegiatan membangun sendiri dengan minimal luas 200 meter persegi ya dikenakan tarif PPN dari dasar pengenaan PPN-nya. Nah, jadi untuk dasar pengenaan PPN itu ditetapkan sebesar 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun bangunan. Nah, atau dengan kata lain, karena tarif PPN itu kan 11% ya, tarif PPN terhitung sejak 1 April 2022 11%. Jadi 11% dikalikan 20%. Jadi dikenakan tarifnya itu adalah 2,2% dari total biaya yang dikeluarkan untuk membangun bangunan. Jadi misalkan Bapak kontraktor ya memberikan tagihan RAB ya kepada Bapak, tagihannya berapa total biayanya. Nah, di situ dikenakan berapa total biayanya dikalikan tarifnya 2,2%, karena di sini kan kontraktornya itu tidak PKP karena perorangan di situ ya. Jadi karena dia tidak PKP, jadi dalam hal ini Bapak sebagai pengguna jasa kontraktor perorangan itu yang tidak PKP, otomatis Bapak mesti membayar PPN kegiatan membangun sendiri yang mana tarifnya sebesar 2,2% dari total biaya yang dikeluarkan untuk membangun gudang tersebut. Nah, jadi untuk pembayaran PPN-nya itu ya, itu dilakukan dengan 2,5% dikalikan jumlah biaya yang dikeluarkan ya, itu setiap bulan ya, setiap bulan. Jadi misalkan kalau tagihannya itu dibebankan setiap bulan, maka itu terutang setiap bulannya. Nah, seperti itu. Jadi misalkan kalau ada tagihan di bulan Juli 2022, misalkan si kontraktor memberikan rincian tagihan misalkan sebesar 100 juta misalkan. Nah, maka di bulan Juli Bapak mesti membayar PPN atas kegiatan membangun sendiri ya. Jadi 100 juta dikalikan 2,2%. Ya. Jadi paling lambat kapan disetorkan? Paling lambat disetorkannya itu tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi tanggal 15 Agustus tahun 2022. Nah, jadi bukannya membayar PPN-nya itu sampai bangunan selesai baru bayar PPN-nya. Enggak, artinya membayarnya bertahap. Jadi pada saat Bapak mengeluarkan biaya, nah itulah Bapak mesti membayar PPN membangun sendirinya itu. Nah, terus untuk kegiatan membangun sendiri yang mana dilakukan kontraktor perorangan juga menimbulkan aspek PPh. Nah, selain aspek PPN, ternyata ada aspek PPh juga. Ya,
kalau kita lihat di aturan untuk aspek perlakuan pajak atas jasa konstruksi ya yang diatur di peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2022 ya, di situ mengatur mengenai tarif pajak penghasilan untuk jasa konstruksi. Nah, yang mana untuk jasa konstruksi itu terutang ya, terutang PPh atas jasa konstruksi. Ya, dikenakan berapa persen? Nah, karena di sini untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha ya, karena di sini kan usahanya perorangan ya. Misalkan kalau tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi ya, atau dengan kata lain tidak punya surat izin usaha jasa konstruksi ya, nggak ada SUJK, maka tarif PPh-nya untuk jasa konstruksinya itu dikenakan sebesar 4%. Ya, 4% dari total biaya yang dikeluarkan. Nah, jadi untuk pajak penghasilan yang mana bersifat final ya, jadi dalam hal ini perusahaan Bapak sebagai pengguna jasa, Bapak wajib memotong ya atas PPh atas jasa konstruksinya itu. Nah, jadi dalam hal ini selain Bapak membayar PPN atas kegiatan membangun sendiri yang mana dikenakan tarifnya adalah 2,2% dari total biaya yang dikeluarkan, dan juga Bapak wajib memotong PPh ya kepada si kontraktor perorangan tersebut. Nah, jadi mesti memotong PPh jasa konstruksi kepada si kontraktor perorangan itu dengan tarifnya sebesar 4% ya, 4%. Karena apa? Karena untuk si kontraktor itu adalah kontraktor perorangan yang mana tidak memiliki sertifikat badan usaha atau tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja atau biasanya surat izin jasa konstruksi, sehingga dikenakan tarifnya adalah 4%. Oke, demikian penjelasan dari saya. Saya Agus Susanto Lihin. Semoga bermanfaat untuk Pak Irwan dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.